Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan, Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3 sampai dengan 6. Sebelum kita bersama membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan dan bijaksana dari Allah kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, yang mengasihi dan menopang hidup kami bersyukur untuk firman Tuhan yang dapat kami baca, kami dengar, kami pelajari, agar kami menjadi pelaku firman. Kiranya damai sejahtera Kristus yang memerintah hati dan pikiran kami, dan kiranya kami dapat sungguh-sungguh menerapkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita membaca kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan, kiranya ini tersimpan di hati kita, dan kiranya kita semakin tekun untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang dikehendaki Allah bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun kita berada, perintah Tuhan ini adalah perintah yang mutlak harus kita ikuti. Kenapa demikian? Karena perintah ini berkaitan dengan keyakinan iman kita tentang siapakah Allah yang sesungguhnya. Di sini Tuhan menyatakan 3 kali berbicara tentang jangan. Jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun untuk disembah, jangan sujud menyembah kepadanya, dan Tuhan memberikan juga akibat dari suatu tindakan tidak mengikuti kehendak Tuhan, yaitu Tuhan akan membalaskan kesalahan kita kepada keturunan kita juga. Dan juga Tuhan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang benar-benar mengalami kasih Tuhan dapat terhindar dari hukuman Tuhan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang tua atau leluhur kita. Di ayat 3, jelas tegas memberikan kepada kita suatu perintah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, hanya ada satu Allah, satu-satunya, dan tidak ada yang lain, yaitu Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang dipanggil disapa dengan panggilan Bapa, di dalam nama yang menyatakan dirinya kepada kita, Tuhan Yesus Kristus. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak ada yang lain selain itu. Tidak boleh ada roh-roh, bintang, bulan, matahari, manusia, atau buatan tangan manusia yang dijadikan objek penyembahan, yang dijadikan sasaran ibadah. Karena Tuhan perintahkan jangan ada Allah lain. Di sini juga berkaitan dengan suatu kehendak Tuhan untuk mengkhususkan dirinya saja yang disembah, diagungkan, dipuji, dipuja untuk selamanya. Mengapa demikian? Karena memang sepatutnya lah ia disembah, dipuji, dimuliakan, diagungkan selamanya oleh manusia. Sebab ia adalah pencipta, pemelihara, dan penebus dari seluruh umat manusia, khususnya orang-orang pilihannya. Bagi setiap kita yang sungguh sudah meyakini bahwa hanya ada Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan diri, Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, ketiganya itulah yang patut disembah, diagungkan, tidak ada yang lain. Tidak boleh menyembah buatan tangan manusia, tidak boleh menyembah manusia sehebat, serohani apapun, tidak boleh menempatkan diri, ciptaan, buatan manusia untuk disembah, disandingkan dengan Allah. Betul-betul hanya ada yang patut disembah, yaitu Allah sendiri.
Bagian yang kedua ini berkaitan dengan daya kreativitas manusia untuk membuat sebuah seni pahatan, lukis, dan juga berbagai seni lainnya. Khusus untuk patung yang menyerupai apapun, boleh dibuat, tetapi bukan untuk disembah. Karena kalau disembah, hukumannya bukan hanya tertimpa pada diri orang yang menyembah berhala buatan tangannya, juga pada keturunannya, sampai generasi berikutnya, baik anak, cucu, cicit, buyut, dan seterusnya. Kalau tidak dipertobatkan oleh Tuhan, kalau bukan umat pilihan Tuhan, maka orang tersebut selamanya dalam penghukuman Tuhan. Tetapi kita yang sungguh sudah meyakini bahwa kita adalah orang-orang percaya yang telah ditetapkan Tuhan, menerima panggilan dan pengudusan dari Tuhan, menikmati pembenaran yang sejati dalam hidup kita, maka kita tidak boleh membuat patung untuk disembah. Apapun alasannya. Tetapi kalau kita membuat atau menghasilkan suatu benda seni yang nampaknya seperti profil seorang tokoh atau lukisan seorang yang sangat penting, bahkan ada lukisan, ada patung yang dianggap sebagai Yesus, sebagai Maria, sebagai Yosef, dan sebagainya, tetap itu adalah kreativitas seni manusia tentang keadaan dari ketiga tokoh yang dilukiskan, dituliskan, dan dibuat patungnya. Namun kita harus menyadari semuanya itu hanyalah kreativitas, bukan suatu objek penyembahan. Karena sama-sama ciptaan, sama-sama buatan. Kita hanya menyembah Allah pencipta. Di ayat kelima dijelaskan lebih tegas lagi bahwa hal yang perlu berkaitan dengan pengakuan tidak ada Allah lain dan tidak kita lakukan pembuatan patung untuk disembah, maka bagian kelima ini berkaitan langsung dengan ibadah penyembahan, yang tentunya di dalam ibadah ini kita menyadari kasih karunia Tuhan dan juga sekaligus kita menyadari adanya penghakiman dan penghukuman Allah. Di dalam ayat yang kelima dengan tegas dituliskan bahwa Tuhan membalaskan kesalahan dari bapak-bapak yang bersalah terhadap anak-anaknya. Dan juga dilanjutkan kepada anak-anaknya kecuali anak-anaknya itu, keturunannya itu bertobat karena kasih karunia dari Allah. Percaya karena kasih karunia dari Allah. Sehingga Tuhan menunjukkan kasih setianya karena kehendaknya sendiri. Bukan karena pilihan manusia untuk dikasihi, tapi karena ketetapan Allah. Dengan kata lain, kita menjadi pelaku-pelaku firman, tidak lagi berorientasi pada objek yang berkaitan dengan ciptaan atau buatan tangan manusia. Kita bersyukur karena ada firman Tuhan yang tertulis untuk mengajarkan kita. Namun, Alkitab cetak atau Alkitab yang digital pun, hati-hati jangan jadikan itu berhala yang baru. Artinya kita hanya tahu dan mengerti tapi tidak menjadi pelaku firman. Makin kita banyak baca firman Tuhan, kita dengar, renungan kita dapat kupas, makin besar tanggung jawab kita untuk tetap menjaga kesucian hidup. Dengan demikian, hal-hal penting dan praktis yang diperintahkan Tuhan ini sungguh berikan kita gugahan untuk semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Demikian kiranya firman Tuhan yang menolong kita untuk tetap hidup kudus, dikhususkan bagi Tuhan, tidak menyembah berhala dalam kondisi apapun. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang mendorong kami mengerti lebih dalam, lebih sungguh lagi akan kasih-Mu kepada kami dan bagaimana sikap kami yang tidak melakukan tindakan seperti penyembahan kepada ilah asing atau pembuatan patung-patung untuk disembah. Singkirkan segala berhala dari hati kami ya Tuhan, dan tuntun bawa kami kepadamu untuk hidup mengenal-Mu dan hidup kudus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin.